Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom ibu-ibu, saya percaya semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ketemu lagi ya dalam acara renungan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa pada petang hari ini Engkau menyertai memberkati seluruh ibu-ibu WPA yang ada di GKI Elim. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, kasih anugerah-Mu, sehingga sepanjang hari ini kami dapat menikmati hari yang penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera dan kebahagiaan dalam rumah tangga, dalam kehidupan kami, dan di dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kalau sebentar kami akan menikmati firman Tuhan, biarlah itu menjadi rema bagi setiap kami. Dan kami percaya firman Tuhan yang disampaikan Tuhan berikan kepada kami semua telinga untuk mendengar dan hati untuk menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita belajar firman Tuhan yang ada di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ke-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita baca firman Tuhan ini dengan penuh sukacita ya. Karena mengasihi Tuhan itu hukumnya wajib. Sebab itu adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Ayo kita sama-sama mengoreksi diri. Masih adakah cinta yang mula-mula kepada Tuhan? Mengasihi dengan segenap jiwa, mengasihi dengan segenap akal budi. Apakah kita sudah melakukannya?
Kalau orang dalam kondisi keadaan yang tidak mendukung, tentunya konsentrasi kita akan terbagi kepada permasalahan, terbagi kepada bagaimana cara mencari jalan keluar tentang permasalahan yang kita hadapi. Saya percaya semua masih masalah yang berbeda-beda. Saya tahu juga, saya juga ngalami soalnya. Saya ngalami permasalahan yang membuat sampai tidak bisa tidur. Ya, masalahnya sangat mepet dan sangat membuat kita gundah gulana. Jadi masalah setiap orang itu porsinya berbeda-beda. Tapi minta kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan di dalam menghadapi permasalahan ini. Permasalahan yang begitu banyak itu kadang-kadang membuat kita itu lupa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kenapa lupa? Ya kalah sama permasalahan itu tadi. Kadang permasalahan itu membelenggu, membuat kita terikat dengan masalah itu. Sampai masalah itu selesai baru kita menyadari, iya ya, semua Tuhan yang atur, semua Tuhan yang membereskan, semua Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu, tentunya untuk mendatangkan kebaikan. Kalau selama permasalahan itu masih mumet, masih membuat pikiran kita kacau, jangankan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi. Apa Bu? Lupa, lali ya. Kadang-kadang masalah yang kita hadapi kalau belum beres-beres, berdoa pun kadang-kadang masih terbawa, gak bisa lepas berdoa sambil memikirkan masalah yang dihadapi. Namun hukum yang utama dan yang terutama yang Tuhan sampaikan adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan kasih sesama manusia seperti diri sendiri. Kalau kita sendiri punya masalah, jangankan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, untuk kita sendiri kadang-kadang masih harus diperjuangkan. Bagaimana cara mengasihi orang lain kalau keluarga kita atau diri kita sendiri kadang masih sangat-sangat justru perlu dikasihi. Nah, ini dilema yang ada. Namun Tuhan memberikan kepada kita hukum yang utama dan yang terutama. Sebab itu kita harus rileks dulu supaya kita dapat belajar. Bukankah Tuhan berkata bahwa di dalam ketenangan dan keluar itu ada. Di dalam hati yang tenang kita dapat berpikir. Maka dari itu saya percaya permasalahan pasti semuanya ada jalan keluarnya. Kita ingat hukum yang utama dan yang terutama ini. Kita akan tahu ujungnya akan kemana. Mari kita baca di dalam Lukas 10 ayat 27 ya, atau 26 dulu. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Itu ujungnya. Kalau kita melakukannya, maka kita semua akan hidup. Tidak hanya kehidupan yang kita alami saat ini, tubuh jasmani kita semua, tapi ekonomi kita akan hidup. Perekonomian kita akan berjalan dengan baik. Cash flow kita akan membaik. Pendapatan kita juga akan membaik. Pekerjaan kita juga akan diberkati. Ya. Semua usaha kita akan hidup dan mengalami perkembangan. Itu adalah ciri-ciri kehidupan. Mengalami perkembangan, mengalami pemekaran. Sehingga tidak hanya secara fisik, tapi juga secara jasmani, tapi juga materi, dan juga semua aspek kehidupan. Itu yang akan dihidupkan oleh Tuhan. Jadi ibu-ibu,
Kalau kita mengalami problem dan permasalahan, mari kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan untuk kembali mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita dan dengan segenap akal budi kita. Mari kita tetapkan hati, kuatkan dan teguhkan hati kita. Tentunya minta pertolongan kepada Roh Kudus supaya kita dikuatkan dan ada kemenangan di dalam kita, di dalam menjalaninya. Ada kekuatan setiap hari. Hari demi hari kita jalani dengan kekuatan yang dari Roh Kudus. Kalau tanpa itu kita tidak bisa, sebab kekuatan kita terbatas. Kita tidak mampu menghadapi segala sesuatu. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita di dalam melewati ujian dan proses. Mari mulai hari ini kita kembali kepada hukum yang utama dan yang terutama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, tentunya setiap orang tidak sempurna. Pasti orang ada kekurangannya. Mengasihi di sisi yang mana? Mengasihi dalam hal memberi. Mengasihi yaitu memperhatikan, dan mengasihi implementasinya adalah memberi. Memberkati, memberi, itu adalah bukti dari kasih. Mari kita sebagai umat pilihan Allah yang terus membagi kasih, yang terus memberikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Terus mari kita tumbuh kembangkan dan gairah cinta kita kepada Tuhan, gairah kasih kita kepada Tuhan terus kita tumbuhkan supaya kita memperoleh yang namanya kehidupan yang dari Tuhan. Kita semua sama-sama belajar. Saat ini adalah saat yang tepat untuk kita berbagi kasih kepada sesama, tapi yang terutama adalah semua kita lakukan hanya oleh anugerahnya, hanya oleh kasihnya, dan semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari jangan pernah kendor kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Terus ada api yang terus berkobar untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Karena Tuhan menjamin kehidupan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan pada petang hari ini. Saya yakin dan percaya ibu-ibu semuanya memahaminya ya. Saya percaya ibu-ibu WBA ini begitu mengasihi akan sesama manusia, sesama teman-teman seiman, sesama teman gereja, sesama ibu-ibu WBA. Saya melihat ibu-ibu saling mengasihi. Saya bersyukur sebab Tuhan juga mengasihi ibu-ibu semua. Sehingga sampai hari ini kasih itu masih ada, kebaikan-kebaikan hati ibu-ibu masih terpelihara dengan kuat. Satu dengan yang lain saling menolong, saling memberkati dan saling memberi. Dan kiranya Tuhan membalas berlipat kali ganda apa yang sudah ibu-ibu lakukan dan kerjakan untuk menolong teman-teman kita, menolong sesama kita. Dan ingat, yang terutama dan yang utama adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi kita. Mari kita akhiri renungan firman Tuhan pada petang hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Kami mohon padamu Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan hukum yang utama dan yang terutama, yaitu mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang baru kepada kami semua ibu-ibu WBA, sehingga kami semua Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus dapat mampu menjalankan hukum yang utama dan yang terutama, dan kepada sesama manusia juga Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru setiap hari kepada kami, sehingga kami di dalam hari-hari kami Tuhan, kami percaya kasih itu terus mengalir dalam kehidupan kami. Kasih itu terus ada dalam setiap langkah-langkah kami, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Untuk itu ya Tuhan, kami percaya seluruh ibu-ibu WBA yang ada di Kudus ini Tuhan, WBA GKI Elim ini setiap hari hatinya terus Tuhan mengasihi Engkau, hatinya terus Engkau jadikan hati yang cinta Tuhan dan hati yang mengasihi sesama
seperti diri sendiri. Mohon kepadamu ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami untuk kami mampu menjalankan hukum yang utama dan yang terutama ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah ibu-ibu, demikian firman Tuhan petang hari ini. Saya percaya ibu-ibu semua yang ada di Kota Kudus, WBA yang ada di Kota Kudus diberkati Tuhan. Dan saya percaya ibu-ibu mengasihi Tuhan juga. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati dan shalom.